Hening malam, kusujudkan hati, berharap rahmat-Mu yang abadi. Di bulan suci penuh cahaya, ku pasrahkan dosa yang menyiksa. Langit bersaksi, doa terhantar, air mata jatuh penuh sadar. Ya Allah, dengarlah rintihan ini, ampunilah kami, sucikan hati. Ya Rahman, Ya Rahim, ku mohon ridho-Mu di setiap nafas ini. Ya Ghafur, Ya Karim, sucikan jiwa, hapuskan dosa-dosa kami di bulan suci Ramadan ini. Saat sahur dan kala berbuka, ku basahi lidah dengan zikir nama-Mu. Hari-hari penuh keberkahan, hanya mengharap ampunan-Mu Tuhan. Ramadan datang, ku tebus waktu, dosa kelam ku titipkan padamu. Cahaya suci tuntun jalanku, ya Allah kuatkan imanku. Ya Rahman, Ya Rahim, ku mohon ridho-Mu di setiap nafas ini. Ya Ghafur, Ya Karim, sucikan jiwa, hapuskan dosa-dosa kami di bulan suci Ramadan ini. Ramadan berlalu, ku bawa harapan untuk terus dekat di jalan kebenaran. Ya Allah, di tiap sujudku nanti, ampunilah aku, selamanya ku kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan umur hingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Halo anak-anak, ayah, bunda, dan pemirsa sekalian official YouTube SD Mutual. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekarang kita bisa berada di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah dan pahala. Ada satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini. Ada yang tahu apa itu? Ya, salah satunya adalah anjuran untuk bersedekah. Keutamaan sedekah di bulan Ramadan ini
sungguh banyak. Kenapa kita harus lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan? Karena Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kalau Rasulullah saja makin bersemangat sedekah di bulan Ramadan ini, sebagai umatnya tentu saja ingin mengikuti beliau, bukan? Mari kita lihat kehidupan sehari-hari. Kita melihat tetangga kesulitan makan, tapi kita hanya diam. Kita punya baju tidak terpakai, tapi kita tidak memberikannya kepada orang lain. Kita punya uang lebih, tapi ragu membantu orang yang membutuhkan. Padahal Allah sudah berjanji dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Isinya yaitu kita menanamkan 1 biji jagung saja, lalu tumbuh menjadi 7 tangkai. Dan setiap tangkainya ada 100 biji jagung. Artinya satu sedekah itu yang kita keluarkan bisa dibalas hingga 700 kali lipat. Bahkan lebih. Misalnya kalau kita menyedekahkan 10.000 saja, bisa jadi Allah akan menggantinya dengan rezeki yang jauh lebih besar. Banyak sekali kisah nyata yang membuktikan ada seorang yang bersedekah 50.000 terakhir yang ia punya, ternyata keesokan harinya Allah menggantinya dengan rezeki yang berlimpah. Ada yang membantu anak yatim, lalu bisnisnya semakin maju. Pertanyaannya, bagaimana cara memaksimalkan sedekah di bulan Ramadan? Yang pertama, sedekah setiap hari. Pernah dengar kisah orang yang rutin sedekah meskipun hanya sedikit, 2.000, 1.000, tapi hidupnya selalu berkecukupan. Itu karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik amalan adalah yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada kita hanya bersedekah sekali di awal Ramadan, lebih baik kita bagi-bagi setiap hari, meskipun hanya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, atau bahkan mau 5.000, 10.000, tidak masalah. Yang penting adalah rutin. Coba bayangkan kalau kita setiap hari memberi makan 1 orang berbuka puasa, lalu orang itu berdoa, Masya Allah, betapa berkahnya hidup. Yang kedua, berikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Kadang kita ingin bersedekah, tapi bingung harus siapa. Coba perhatikan di sekitar kita. Asisten rumah tangga contohnya. Bisa jadi mereka butuh tambahan untuk lebaran. Tukang ojek ataupun pedagang kecil. Bisa kita beri uang yang lebih besar dari biasanya. Anak yatim ataupun fakir miskin. Mereka sangat membutuhkan bantuan. Masjid atau pesantren bisa kita memberikan untuk berbuka puasa ataupun untuk pembangunan. Pernah lihat orang jualan gorengan atau nasi uduk di pinggir jalan? Coba kita beli dagangannya lebih banyak lalu bagikan ke orang lain. Itu juga termasuk sedekah dan membantu usaha mereka. Yang ketiga, tidak hanya dengan uang. Kadang kita berpikir kalau sedekah itu harus selalu dengan uang. Padahal tidak. Berbagi makanan untuk berbuka, bisa masak sendiri, atau ikut program berbagi takjil. Yang lainnya adalah membantu pekerjaan orang lain. Misalnya ada tetangga yang kesulitan, kita bisa membantunya. Yang lain adalah bisa mengajarkan ilmu ataupun bisa senyum. Rasulullah bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, perbanyak sedekah di 10 hari terakhir Ramadan. Anak-anak, ayah bunda, dan pemirsa setia YouTube Official SD Mutual, 10 hari terakhir Ramadan adalah waktu yang paling istimewa. Kenapa? Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Coba bayangkan kalau kita sedekah di malam Lailatul Qadar, pahalanya seperti bersedekah lebih dari 83 tahun. Mari kita maksimalkan sedekah di hari-hari terakhir Ramadan ini. Yang kelima adalah manfaatkan teknologi untuk sedekah. Sekarang sedekah bisa lebih mudah. Mau transfer ke masjid? Bisa. Mau donasi lewat aplikasi? Bisa. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bersedekah. Bahkan kita bisa bersedekah online sambil duduk di rumah. Masya Allah. Betapa mudahnya kesempatan berbuat baik di zaman sekarang. Anak-anak, ayah bunda, dan pemirsa sekalian, bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu Ramadan lagi atau tidak. Maka selagi kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan dan kesempatan, jangan sia-siakan momen ini. Mari kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, khususnya untuk bersedekah. Mari kita renungkan berapa banyak orang yang tahun lalu masih ada, tapi setahun ini sudah tiada. Berapa banyak orang yang ingin bersedekah, tapi
tidak punya rezeki. Berapa banyak orang yang sudah bersedekah dan Allah lipat gandakan rezekinya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena melewatkan kesempatan emas ini. Karena itu, mulai sekarang, ayo perbanyak sedekah. Meskipun sedikit, tingkatkan ibadah serta doa. Kemudian bantu orang lain dengan ikhlas. Namun, kebaikan tidak hanya berhenti di bulan Ramadan ini, nak, ayah bunda dan pemirsa sekalian. Ramadan memang bulan penuh berkah, tapi bukan berarti setelah Ramadan kita berhenti untuk bersedekah. Justru kita harus tetap melanjutkan kebiasaan baik ini sepanjang tahun. Karena sedekah bukan hanya sekedar memberi, tapi juga menanam kebaikan yang akan kembali kepada kita sendiri. Sedekah itu seperti menanam pohon. Kalau kita terus merawatnya, maka ia akan tumbuh besar dan berbuah lebat. Begitu juga dengan sedekah. Semakin sering kita lakukan, semakin banyak pahala dan keberkahan yang kita dapatkan. Demikian kultum yang Pak Adi dapat berikan. Jika ada kelebihan, itu milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas! Kalian harus fokus. Tapak suci bukan soal fisik, tapi soal pengendalian diri. Ya? Sinas, kalau sabunnya lemas, tegangannya jadi lemah loh. Adit, jangan cari masalah dong. Aku tuh lagi puasa. Tenang Senas, ingat kata Rasulullah, orang yang sabar saat bulan puasa akan mendapat pahala yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Senas, mungkin tadi Adi cuma bercanda. Kita sabarin yuk. Ya udah, ayo. Adit, kamu kenapa? Aku tadi petang lalu aja. Aku cuma pengen bercanda, tapi malah bikin kamu marah. Nih, aku balikin. Ya, kamu jahil banget, tapi nggak apa-apa, aku maafin. Baguslah, sekarang kita bisa buka puasa bareng. Ternyata pukulan terkuat di bulan Ramadan bukanlah tendangan, tapi kesabaran. Faras, Akela, kalian tahu nggak hari ini adzan maghrib lebih cepat? Hah, serius Kansa? Bisa buka puasa sekarang? Tapi ini masih jam 4 sore loh. Dengerin deh, itu suara adzan dari masjid sekolah. Alhamdulillah, akhirnya. Astagfirullah Faras, itu bukan azan maghrib, tapi itu bel istirahat kedua. Hah? Ya Allah, aku batal puasa. Hahaha, kena deh Faras batal puasa. Dosa nggak sih Akela? Aku buka duluan. Santai aja Faras, kalau lupa itu nggak batal. Kata Rasulullah, orang yang makan karena lupa itu rezeki dari Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1933. Alhamdulillah, aku selamat. Tapi tetap aja loh, mukanya panik banget tadi. Hahaha. Kansa, tahu nggak sih kalau ngeprank kayak gitu bisa bikin orang marah dan bisa bikin dosa. Dosa? Tapi kan aku cuma bercanda. Bercanda boleh, tapi kalau bikin orang panik dan takut itu bisa termasuk bohong. Kata Rasulullah, celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4990. Faras, maaf ya nggak akan ngeprank soal adzan lagi. Ya udah maafin, tapi besok terakhir aku di kantin ya. Hah, kok jadi aku yang kena denda?
نشاء